Kita ini Natal ini kan persiapan masuk tahun baru. Banyak orang yang ketika akan masuk tahun baru, nomor satu yang dia cari itu peramal biasanya. Alih-alih hukum, terus mulai tanya-tanya bagaimana peruntungan, bisnis apa yang bagus. Kalau mindsetnya tidak pernah baru, maka kita akan cenderung melakukan hal yang sama seperti tahun kemarin. Pemikirannya kita harus berubah, kemauan kita harus berubah, dan tindakan kita harus berubah. Makanya berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ini masuk tahun 2022 yang penuh dengan misteri. Berjalanlah di dalam jalan Tuhan. Ikutilah apa yang Tuhan perintahkan. Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Best Talk yang episode kelima. Masih bicara tentang Natal, tapi lebih banyak bicara tentang tahun yang baru. Kita akan meninggalkan Natal, menyambut tahun yang baru. Sebab itu sebelumnya saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Supaya pada tahun yang baru ini, langkah kita pasti dengan Tuhan, menuju ke rumah Tuhan, dengan iman kita yang kuat, dan kita merebut masa depan yang Tuhan siapkan. Oleh sebab itu, di samping kiri kanan saya adalah bapak-bapak terhormat, Bapak Pendeta Roy Kalonto, Master Teologi dari Manado. Sedangkan Bapak Doni Tatimu, ya, Master Teologi, Bapak Samuel Selamat, Master Teologi dan Sarjana Psikolog. Saya mau tanya bapak-bapak yang dikasih Tuhan ini, kita kan sudah masuk Natal, ya, sudah hura-hura, mungkin sudah lebih bagus, saya tidak tahu juga. Tapi kita kan tidak bisa berhenti di Natal. Kita ini, Natal ini kan persiapan masuk tahun baru. Nah, kurang lebih saya pertanyaan nih, bagaimana kita meninggalkan tahun yang lama, yang penuh dengan luka, bagi yang luka ini, wah, bagi yang sakit, bagi yang kecewa ini, bagi yang dapat harapan, ya nggak masalah. Untuk masuk dalam tahun yang baru, bukan lebih dapat enak, tapi bersama Tuhan. Saya ingat kasus ini, Pak Yosua, ketika dapat mandat untuk menggantikan Musa dan memimpin orang Israel masuk ke suatu tempat yang baru sama sekali buat mereka, yaitu tanah perjanjian itu, Palestina itu yang kita tahu, Kanaan itu. Sehingga dari sana Yosua ini cuma satu yang dia tahu, bahwa kalau engkau tidak besertaku Tuhan, aku tidak akan mau berjalan. Sehingga konsep seperti inilah kita harus kuatkan hati kita, seperti juga Tuhan ngomong ke Yosua, tetap teguhkan dan kuatkan hatimu, teguhkan dan kuatkan hatimu, teguhkan dan kuatkan hatimu, karena setiap kali melangkah itu kita yakin ada Tuhan yang menuntun kita. Mungkin banyak orang yang ketika akan masuk tahun baru, nomor satu yang dia cari itu peramal biasanya. Alih-alih hukum, terus mulai tanya-tanya bagaimana peruntungan, bisnis apa yang bagus, kalau orang sionya ini mau kemana dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, ketika kita beserta dengan Tuhan, kita bisa melewati tahun yang lama mungkin dengan kegagalan, kepahitan, tetapi kita akan menyongsong tahun yang baru dengan keberhasilan, karena ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Laksana seperti Joshua. Jadi kalau bagi saya begini, hidup ini kan tidak ada yang namanya hidup ini pasti mulus terus. Jadi coba kita renungkan dari ketika kita masuk di akhir tahun ini, kita coba evaluasi dari bulan Januari sampai dengan Desember ini, apa yang sudah kita alami. Yang tadi Pak Fengki katakan ada luka-luka, ya. Luka itu berarti seperti kegagalan-kegagalan kita. Nah, bagi saya begini, setiap tahun itu merupakan sebuah komitmen saya dalam hidup saya. Saya coba belajar perenungan. Apa sih yang saya sudah kerjakan untuk Tuhan? Saya tidak kemudian mengevaluasi, kemudian mengingat tentang kegagalan-kegagalan saya. Tapi saya coba mengingat apa yang saya sudah kerjakan untuk Tuhan. Apa sih yang saya sudah lakukan untuk Tuhan? Berapa banyak jiwa yang saya sudah dapat dibandingkan, di-compare dengan tahun sebelumnya. Sama seperti ketika di dalam sebuah perusahaan, kita tentu evaluasi. Tahun yang lalu itu profit kita berapa sih? Tahun sekarang profit kita berapa? Kok menurun? Nah, bagi saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, saya mesti evaluasi. Tahun 2020 saya dapat jiwa berapa? Tahun 2021 saya dapat jiwa berapa? Ketika menurun, inilah yang menjadi satu tanda-tanda bahwa bagi saya ini bahaya. Tapi untuk sesuatu yang salah, saya berusaha untuk melupakan. Dan saya coba tatap sesuatu ke depan untuk berjalan bersama dengan Tuhan bagi saya.
Iya, kalau saya melihat gini, ini guyonan saya. Tahun baru yang berbeda cuma kalendernya yang berbeda. Tahunnya yang berbeda, kalendernya sebenarnya sama aja, kembali ke 1 Januari, Februari, dan tanggal 1 dan seterusnya. Berarti perubahan itu terjadi sebenarnya ada pada tataran mindset kita. Jadi, oke, kita bisa memasuki kalender yang baru, tahun yang baru, tetapi kalau mindsetnya tidak pernah baru, maka kita akan cenderung melakukan hal yang sama seperti tahun kemarin. Selama mindset kita tidak pernah berubah, maka kita akan tetap hidup seperti apa yang kita hidup di waktu yang kemarin. Ada pepatah terkenal, kalau kita tidak pernah belajar dari sejarah, maka kita sudah menjadikan masa depan kita sama seperti sejarah yang kita alami di masa lalu. Jadi buat saya, kalau kita tidak bisa mengubah hidup kita, tadi Pak Roy katakan bahwa mari yuk kita evaluasi. Dan dari evaluasi itu apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus saya lakukan. Mindsetnya dulu harus berubah. Sebab kalau mindsetnya nggak berubah, ada banyak orang punya komitmen baru di tanggal 1 Januari. Tetapi nggak tunggu 2 minggu, 3 minggu, nggak sampai sebulan komitmen itu menjadi luntur. Sebab hanya punya kemauan tetapi tidak punya pemikiran yang baru, yang dirobahkan, sama saja. Ya, saya percaya bahwa tiga-tiga ini harus ada. Pemikirannya kita harus berubah, kemauan kita harus berubah, dan tindakan kita harus berubah. Makanya dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Nah, mari yuk, bukan cuma sampai, oh tahun baru ya, oh saya mau lebih kurus lagi. Berbuat cari jiwa. Harus diimani. Amin. Itu nubuatan itu. Yang nubuatkan atas dirinya sendiri itu. Itu baru nabi yang benar itu. Tapi juga jangan pernah lupa, Pak, sesungguhnya tahun baru itu adalah jatah kita untuk menjalani hidup itu makin mendekati ending. Sehingga mau tidak mau kita ini harus juga makin mempersiapkan diri tentang mempertanggungjawabkan hidup ini loh. Makanya kalau ada orang yang ulang tahun lalu lagunya panjang umur, sesungguhnya itu pembohongan publik. Kenapa? Karena masih tiap tahun itu kita jalani, itu berarti jatah waktu kita makin lama makin dekat dengan yang namanya finish. Lalu kalau kita nyanyikan terus panjang umur, kan bukan kayak itu membohongi diri sendiri lah. Hari ini ayo kita sikapi tahun baru itu bahwa dengan perenungan, waduh, ini mau ndak mau ini endingku sudah makin dekat, apalagi kita yang meyakini kedatangan Tuhan makin dekat lagi. Mau tidak mau ini kesempatan yang masih tersisa, ini saya ngomong sisa karena memang sudah tidak ada waktu lagi. Ayo kita betul-betul gaspol untuk kita menyenangkan hati. Sebenarnya mesti bukan panjang umur, tambahi umur. Nah, itu. Terus tadi nubuatan belum selesai itu tadi. Saya mau dengar nubuatan lagi, itu kan untuk diri sendiri. Sekarang nubuatan keluar. Maksud saya, kalau cuma punya keinginan tetapi kemudian saya tidak pernah melangkah, kan berarti sama aja bohong istilahnya. Jadi buat saya adalah, yuk mari cara berpikir berubah, keinginan juga berubah, tindakan kita juga berubah. Itu. Nah, yang juga harus kita waspadai begini, kerap kali kita nih kelihatan tidak bisa maju karena selalu kita melihat ke belakang. Selalu, saya pernah ketemu dengan ada satu teman saya, ketika saya bicara dia, ayo mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia ngomong sama saya, dia bilang begini, dia katakan begini kepada saya, sebelum kamu lakukan itu semuanya, dulu sudah pernah aku lakukan. Tapi kemudian saya katakan kepadanya, hari ini apa yang sudah kau kerjakan? Dia diam. Karena yang saya tahu, teman saya ini kemudian sudah jauh daripada pelayanan, jauh daripada Tuhan. Saya mau katakan, saya katakan kepada teman saya ini, Tuhan tidak pernah melihat yang di belakang, tapi Tuhan melihat hari ini apa yang kamu kerjakan. Ya, dan bagi saya, ketika kita momentum untuk masuk tahun yang baru, coba kita lupakan sesuatu di belakang kita, luka-luka kita, dan kita masuk ke depan bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah. Jadi apa yang saudara-saudara katakan, bapak-bapak semuanya ini bagus. Jadi kita cobalah melihat ke depan. Ke depan, jangan sama seperti istri Lot yang menoleh ke belakang. Kita lihat ke depan. Makanya mobil itu semua spion yang ke belakang itu kecil, yang ke depan lebar. Jadi kita boleh lihatnya kecil saja, jangan banyak-banyak. Lihatlah ke depan lebar-lebar. Pertanyaan kedua nih, langkah-langkah apa yang kita harus perlengkapi untuk masuk di tahun yang baru, yang masih misteri? Nah, kata misteri, sebelumnya saya kasih tahu begini nih, misteri.
ketika Musa telah menyelesaikan langkahnya di padang gurun yang misteri juga kan, tapi dia kan disertai Tuhan. Kemudian dia serahkan ke Yosua. Yosua masuk ke Kanaan misteri juga, karena dia belum masuk ke situ. Tetapi firman Tuhan berkatanya bagus sekali, yaitu Yosua pasal 1 ayat 3. Yosua pasal 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ya, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Oleh sebab itu dikatakan kita harus yakin walaupun misteri, Tuhan tetap menyertai, harus rajin minimal kan? Karena kalau kita nggak rajin, kita nggak dapat. Kalau kita nggak melangkah, nggak dikasih. Tapi ini misteri loh ya. Nah, tinggal bapak-bapak ada pandangan apa nih? Sungguhnya tetap tanamkan dalam hati kita ini bahwa Allah kita itu kan Allah yang bertanggung jawab penuh. Allah yang demikian cinta kepada kita sampai dia itu rela turun bahkan menyertai kita, yang kita sebut Allah Immanuel itu tadi Pak. Sehingga mau tidak mau kita ini tinggal menjalani saja. Dan setiap kali ada aturan-aturan firman, perintah-perintah firman, itu kalau kita lakukan begitu ya, sesungguhnya yang diuntungkan bukan Tuhan loh. Sesungguhnya yang dibuat beruntung karena melakukan itu juga bukan Tuhan, tapi kita. Contoh misalnya, jangan sakit hati begitu ya. Lalu kita ngikuti, aku tidak sakit hati. Tuhan ya tidak rugi, tidak untung, tetapi buat kita kan jadi enak, tidak sakit hati. Atau jangan dendam, jangan membalas, jangan marah. Ketika ada firman-firman yang seperti itu, ketika kita lakukan, sesungguhnya yang diuntungkan kan kita. Oleh sebab itu mari mensikapi yang ke depan ini, tetap percaya, jangan takut, seperti halnya tadi firman kepada Joshua. Tetapi jangan diartikan secara literal, kalau gitu Tuhan melanggar terus. Seperti itu, tanah-tanah tak injek dalam nama Yesus. Aku ngesir hotel itu mau tak injek. Tanah-tanah Yesus, bukan seperti itu. Tetapi paling tidak, ayo sikapi dengan kebulatan hati bahwa ada Allah yang beserta dengan kita. Itu yang akan membuat kita tidak pernah takut untuk maju lagi di dalam. Ya tadi ada bahasa ruang Mesir itu Pak. Iya. Kurang mesti diterjemahkan di dalam bahasa sesungguhnya itu berarti dia naksir gitu kan ya. Gitu, Nah, kadang-kadang memang kita pendeta itu bahasanya banyak sekali. Bahasa isyarat, bahasa kasih, air mata, bahasa mimik semuanya. Silakan yang lain. Ya, kalau saya ngambil dari Ulangan pasal 8, dan Ulangan pasal 8 ketika Tuhan mereview, merangkum semua, menyimpulkan semua perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, dia mengingatkan 3 hal. Nomor 1, dia bilang kata ingatlah. Ya, artinya biarlah pengalaman masa lalu menjadi sebuah ingatan kepada kita, sebuah pembelajaran bagi kita. Yaitu Pak Fengki tadi sempat katakan bahwa kaca spion ya tetap perlu ada gitu ya. Mengapa? Sebab itu menjadi sebuah alarm bagi kita, sebuah peringatan. Yang kedua, dia berkata supaya kamu mengerti. Kenapa sih terjadi itu? Supaya kamu mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya pelajaran dari masa lalu, kesimpulan dari pelajaran masa lalu adalah belajar dong percaya sama Tuhan, belajarlah sungguh-sungguh berjalan sama Tuhan. Di masa lalu Tuhan pernah bilang ke kanan, kamu ternyata maksa ke kiri, dan waktu kamu memaksakan diri ke kiri, ternyata kan hidup ternyata tidak sebaik yang kamu inginkan. Kamu pikir dapat keuntungan cepat, ternyata tidak. Jadi belajar sekarang, kalau Tuhan ke kanan, bilang ke kanan, ya ke kananlah kamu. Artinya manusia hidup bukan cuma dari roti saja, hanya mengejar keuntungan instan, tetapi mari dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang membawa kehidupan itu. Dan yang ketiga, dia berkata oleh sebab itu engkau insaf. Insaf artinya kalau kamu sudah bisa menyimpulkan, maka dalam perjalananmu ke depan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Pengkhotbah berkata, keledai aja nggak pernah jatuh pada lubang yang sama kali kedua. Ternyata kita manusia seringkali lebih bodoh daripada keledai, sebab kita seringkali jatuh pada jebakan dan lubang yang sama berkali-kali. Sebab jangan-jangan kita nggak pernah belajar, atau kita nggak pernah mau itu. Kita begitu didorong oleh insting, kemauan, naluri kita untuk dapat berkat cepat, ini yang saya suka, dan tanpa sadar kita jatuh pada lubang yang sama terus-menerus. Dia berkata, kalau kamu sudah menjadikan masa lalu pelajaran,
Ingatlah, kalau kamu sudah bisa menyimpulkan pelajaran yang kamu ambil, mengertilah bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Kalau dia bilang kanan, walaupun kamu tidak tahu kenapa Tuhan pilih kanan, tapi itulah yang terbaik buat kamu. Yang ketiga, insaflah. Sekarang ke depan, mulai ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau dia bilang kanan, masih misteri ini Tuhan, gak pasti ini Tuhan. Udahlah, selama Tuhan jalan di depan, kita ikut saja. Kalau dia ke kanan, saya ke kanan, dia ke kiri, saya ke kiri. Dan itulah yang akan memberi kita kehidupan. Jadi masa depan masih misteri, tetapi satu hal yang pasti, masa depan ada di dalam tangan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Amin. Nah, dua bagi saya tuh begini, ketika kita masuk 2022, kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Dan banyak ketika jemaat juga mungkin bertanya kepada saya, Pak, bagaimana tahun ini? Saya tidak bisa menjamin bahwa 2022 itu lebih baik dari tahun 2021. Tapi yang saya tahu di dalam firman Tuhan, hari-hari itu tambah hari jahat. Berarti tahun ini tidak akan pernah lebih baik dari tahun 2021. Nah, dicatat dalam firman Tuhan di dalam kitab Wahyu bahwa memang di akhir zaman ini secupang gandum sedinar harganya, dan ini sedang digenapi. Bahwa hidup tambah hari tambah sulit. Nah, yang menarik tadi dikatakan sama seperti ketika tadi firman Tuhan Yosua itu, kemudian kita lihat kasus Musa juga. Musa itu sama seperti tadi yang Pak Doni katakan, dia melangkah, ya, berjalan walaupun di dalam sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Ketika Tuhan bawa dia di hadapan laut, dia tetap bertindak. Nah, pesan saya tentu ketika kita ini masuk tahun 2022 yang penuh dengan misteri, berjalanlah di dalam jalan Tuhan. Ikutilah apa yang Tuhan perintahkan. Kita cuma satu yang Tuhan minta, taat saja, tunduk saja, ikut saja. Tuhan pasti buat jalan yang terbaik. Logika kita, pikiran kita manusia, sangat amat terbatas dengan pola pikir Tuhan. Jadi kita coba masuk di dalam pola pikir Tuhan lewat firman Allah. Maka saya percaya 2022 itu kita akan berjalan walaupun dalam kerikil tajam, kita tetap bersama dengan Tuhan. Berarti ke depan itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Tetapi keyakinan kita bahwa Tuhan sudah menanti di depan. Yes. Tuhan sudah siapkan jalan. Main berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itulah dibutuhkan iman. Karena iman itu juga bicara ke depan, nggak pernah bicara belakang. Tuhan ada di depan, saudara. Berarti kita punya iman harus ke depan juga. Dan kita yakin ada jalan Tuhan. Pertanyaan ketiga, bagaimana komitmen kita sebagai jemaat dan keluarga Allah di tahun yang baru? Sebagai jemaat, apa kita mau seperti dulu saja on off? Sebagai jemaat, apakah kita ini yang cuma mau nyumbang uang, tidak mau memberikan hati ya? Sebagaimana hamba-hamba Tuhan kan kepingin supaya nyumbang uang, jangan hatinya dulu gitu kan? Hatinya nyusul gitu loh. Kalau hatimu nggak rela, yang penting uangnya masuk dulu deh. Tapi kalau Tuhan kan harus hati rela dulu gitu loh. Nah, bagaimana sebagai keluarga Allah? Jemaat sama jemaat itu kan keluarga Allah. Bagaimana menyikapi? Jangan sampai berkelahi dong. Kita malu. Firman Tuhan kan berkata, jikalau kita bersatu semuanya, maka manusia akan percaya bahwa Yesus itu dari Allah. Karena kita nggak pernah bersatu, makanya kita nginjili orang nggak percaya semua. Jadi kita perlu bersatu. Silakan. Yang ketiga, bagaimana komitmen kita sebagai jemaat dan keluarga Allah di tahun yang baru? Paling tidak kan kita ini juga harus minta visi ke Tuhan dulu, Pak. Untuk tahun yang ke depan ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan, dan tuntunan Tuhan itu biar kiranya betul-betul kita jalankan dengan baik. Tapi kalau mungkin ada saat-saat tertentu kita belum dapat visi, nah kalau kita selaku anggota dari suatu gereja gitu, kalau kita gereja best, ya adopsi aja, ikut aja visinya gereja. Seperti halnya ketika Lot tidak dapat visi dari Allah, tetapi Lot nempel ke Abraham yang dapat visi, sehingga mau tidak mau berkat Abraham tertampias juga kepada Lot. Sehingga ini yang harus kita juga sikapi. Kalau kita punya visi, ya jalanlah dengan visi seperti itu. Tetapi kalau kita masih berdoa juga, mau tahun ini Tuhan, ini sudah dekat tahun ini Tuhan, tolong pimpin, kalau misalnya masih belum dapat, ya berarti Tuhan mungkin menghendaki kita nempel ke visi gereja. Dan percayalah, kalau visi gereja itu kita juga tempelin, kita juga ngikutin dengan benar, pasti juga Tuhan akan memberkati kita, laksana seperti Lot yang terima berkat tampias dari Abraham. Itu yang bisa saya sarankan kepada jemaat.
Ya, saya setuju dengan Yohanes 17 yang dikutip Pak Hengki, bahwa apa tanda pemuritan ketika dia berkata, dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku apabila engkau saling mengasihi. Berarti inti dari pemuritan itu nomor satu bukan pengetahuan firman, pengetahuan Alkitab dalam arti teologia, doktrin, tetapi nomor satu adalah sebuah kehidupan yang saling mengasihi, kehidupan yang saling dirubahkan dalam komunitas kasih. Ingat yang menarik, dia tidak pernah mengajar doa Bapa saya di surga. Dia mengajar doa Bapa kami yang ada di surga. Jadi nggak ada orang bisa bertumbuh, dan seharusnya tidak ada orang bertumbuh sendiri. Kita ini harusnya bertumbuh bersama-sama. Sangat salah ketika yang bertumbuh hanya pemimpinnya atau pendetanya dan jemaatnya tidak pernah bertumbuh. Dan saya curiga sama seperti yang Pak Fengki katakan. Saya curiga bahkan ada pemimpin-pemimpin yang mohon maaf sengaja membodohkan jemaat sehingga mudah untuk dimanipulasi. Sebab orang yang bodoh mudah untuk dikendalikan. Tapi buat saya, Yesus tidak pernah buat orang jadi bodoh. Dia membuat orang bertumbuh dan bertumbuh. Dan buat saya, komitmen sebagai jemaat adalah komitmen bersama kita adalah mari kita bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam kasih nomor satu. Kalau kalau kehidupan yang disebut gereja, tubuh Kristus masih berkelahi satu sama lain, buat saya itu nggak bisa disebut murid Kristus. Padahal tugas kita, panggilan amanat agung kita adalah memuridkan bangsa. Memuridkan bangsa, kalau pakai Yohanes 17 berarti sama, adalah kita bisa mengasihi dan bangsa-bangsa bisa belajar mengasihi. Nah, ini yang seringkali kita lupa, bahwa komitmen kita adalah yuk mari kita bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam ajaran Kristus yang mengajarkan kasih, sebab dia berkata, aku memberi perintah yang baru, ajaran yang baru. Pertama dia berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi tiba-tiba dia berkata, tidak. Kasihlah sesama manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi buat saya adalah, ini pelajaran yang tidak akan pernah selesai seumur hidup. Nggak akan pernah selesai. Ini aja kalau Anda fokuskan, geluti sungguh-sungguh, ini pelajaran yang tidak akan pernah selesai. Yuk mari kita bertumbuh dalam kasih itu. Nah, jadi bagi saya juga, tadi seperti apa yang tadi Pak Doni katakan, bagi saya itu kuncinya cuma satu, bagaimana komitmen kita nanti ketika kita masuk di dalam tahun yang baru. Coba kita masuk di dalam satu kasih daripada Allah kita yang kita sudah terima, yang namanya kasih karunia. Coba kemudian kita bawa di dalam sepanjang hidup kita. Nah, saya percaya ketika kita coba memelihara kasih persaudaraan itu di antara tentu dengan istri, jadi istri kita dengan suami, dengan anak, jangan lagi ribut dan bertengkar. Kemudian yang paling fatal ini yang seringkali kita lihat fenomena sekarang ini, malah gereja dengan gereja yang ribut. Jadi hari ini supaya nanti sepanjang tahun ini, di tahun 2022, kita itu lebih komitmen dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Artinya sungguh-sungguh itu kita lebih menonjolkan manusia Kristus. Ketika kita menonjolkan manusia Kristus, maka saya percaya berkat-berkat itu juga pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Saya percaya bahwa kita akan punya banyak keuntungan ketika kita bicara kasih. Satu, kita tidak akan buang banyak waktu konseling. Nah, Kedua, kita nggak akan punya buang banyak waktu tentang mereka yang masuk keluar karena disakiti, merasa dikecewakan. Ketiga, kita tidak akan punya banyak waktu lagi untuk mengajar orang penginjilan, tetapi dengan mudah untuk mengajak orang masuk dalam penginjilan. Sebab kasih adalah menjadi inti dari semua pengajaran itu. Wah, kalau buat saya, ini aja benar-benar ideal itu terjadi. Yang ideal itu, wah buat saya, ini akan maju satu langkah, bukan cuma satu langkah, tapi sekian langkah ke depan, percepatan itu akan terjadi. Yang bikin sulit adalah, bagaimana saya harus ngurusi konflik antara pemimpin, saya harus ngurusi konseling antara jemaat, saya harus ngurusi sakit hati orang yang karena merasa disakiti si A, si B, kemudian milih keluar dengan kecewa, saya harus ngurusi perpecahan dengan perpecahan, saya harus ngurusi orang supaya mau menginjil. Tapi kalau mereka punya hati mengasihi, buat saya, Tuhan Yesus sangat cerdas ketika dia berkata, tanda pemuritan cuma satu, kasih. Kalau kamu bisa mengasihi, orang akan tahu bahwa kamu murid. Itu buat saya percepatan akan sangat besar terjadi pada langkah-langkah terutama gereja ketika mau bergerak cepat. Ya nomor satu harus diurusi memang adalah bagian kasih ini. Inilah saatnya juga kita ini menjadi jawaban doa dari Yesus sendiri
Yang mana Yesus kan berdoa kepada Bapaknya supaya kita ini bersatu. Dengan tujuan supaya apa sih? Supaya dunia ini percaya bahwa memang Yesus itu yang disuruh Allah Bapaknya, dan memang Yesus itu Tuhan itu sendiri. Supaya dunia percaya dengan lihat persatuan dari gereja-gereja Tuhan yang ada. Memang tidak mungkin kita bersatu karena kita masing-masing lain denominasi, lain juga doktrin-doktrinnya. Tapi paling tidak Tuhan kita kan satu. Tujuan kita juga satu. Bahwa kalau kita menginjil tetapi kita sendiri tidak bisa bersatu, pasti juga tidak akan pernah yang namanya percepatan dan Injil itu bisa tersebar dengan baik. Bukankah juga di Mazmur pasal 133 jadi kunci buat kita? Tahun ini dimulai dari rumah tangga kita dulu. Kita yang sehati, rukun, duduk bersama, berkat akan dicurahkan, lalu antar gereja-gereja bersinergi, bersama-sama menolong. Sudah tidak ada lagi merasa ini dombaku, ini jemaatku, ini orangku, kalau yang itu bukan, dan lain sebagainya. Tetapi ini saatnya. Tahun baru memasuki tahun baru ini bersatu, dan kita akan melihat bagaimana dengan gampangnya Injil kesana kemari disebarkan karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri persatuan dari kita ini sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya memang kerukunan, kesatuan, juga tentang juga kita ini menjadi kasih saudara. Itu pasti kita tidak mengejar berkat, karena kita mengejar kasih sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih, bukan kejarlah berkat. Kejarlah kasih, maka berkat itu muncul sendiri. Kalau kita ngejar berkat, ya kasihnya hilang karena kita berebut semuanya. Mungkin ada satu lagi hal yang mau disampaikan. Kita masih punya waktu 1 menit setengah. Saya mau titip pesan nih buat tentu kepada para jemaat untuk kita masuk di tahun 2022. Kita ini saya lihat begini, banyak jemaat itu selalu berdoa minta berkat ya sama Tuhan. Tapi mereka ketika di Tuhan mau push mereka itu masuk di dalam pelayanan, sebuah pelayanan, mereka nggak mau. Jadi saya mau titip pesan begini, ayo kepada semua jemaat, tahun 2022 ini terlibatlah di dalam pelayanan. Masuklah di dalam pelayanan, mau jadi aset, mau jadi apapun, mau jadi mungkin pegang multimedia dan sebagainya. Saya percaya pada waktu kita masuk di dalam pelayanan, disitulah maka Allah akan menuntun kita semua jemaat-jemaat. Kita tidak akan kecewa lagi itu tahun 2022 ini, supaya kita nggak akan nanti merasa bahwa sepertinya kita ditinggalkan oleh Tuhan. Itu yang saya bisa. Ya, sayang waktunya habis saudara. Jadi saya mau bacakan tentang 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Yaitu dikatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita masuk tahun baru, pasti semakin lebih dekat lagi. Saya bacakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara dikasihi Tuhan, inilah semakin tahun semakin dekat, Tuhan ngomong kita harus semakin suci dan kudus dan saleh, dan kita tidak bercacat. Itu terutama, makanya kita semakin harus menjadi jemaat yang mau dimuridkan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.